Pemirsa, narkoba bukan sekadar persoalan individu atau kelompok tertentu. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi muda, keluarga, dan masa depan bangsa. Tahun ini, aparat berhasil mengungkap puluhan ribu kasus dan menyita ratusan ton narkoba. Angka yang fantastis. Tapi di balik itu tersimpan tantangan besar. Masih ada kampung narkoba, remaja rentan, dan jalur penyelundupan yang terus berkembang. Pemerintah menempatkan pemberantasan narkoba sebagai prioritas nasional, mulai dari penindakan, rehabilitasi, hingga pencegahan. Hari ini kita akan membahas bagaimana kebijakan pemerintah berjalan di lapangan, strategi pencegahan yang efektif, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan agar Indonesia benar-benar bebas narkoba di masa depan. Inilah catatan Sinpo, melawan ancaman besar narkoba bersama saya, Arif Rifai. 214 ton narkoba dimusnahkan di markas besar Polri Jakarta Selatan. Nilainya hampir 30 triliun rupiah. Angka yang menunjukkan seberapa besar bisnis gelap ini bergerak di tanah air. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam kegiatan itu dan menyebut narkoba sebagai ancaman yang tak kalah berbahaya dari terorisme atau invasi asing. Dalam 1 tahun terakhir, Polri mengungkap lebih dari 49.000 kasus, 65.000 orang ditangkap. Namun di balik penangkapan itu, masih ada jaringan yang terus bergerak dengan cara baru dan modus baru. Data BNN menyebut ada 3 juta lebih penyalahguna narkoba di Indonesia. Sebagian besar adalah anak muda. Mereka yang harusnya menjadi penopang Indonesia Emas 2045. Ini menyampaikan penghargaan saya sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun sedang bertugas. Hasil bekerjanya Polri selama 1 tahun, Oktober 24 sampai Oktober 25. Yang berhasil mereka sita rebut adalah 214,84 ton, yang nilai uangnya adalah 29,37 triliun rupiah. Dan bila tidak berhasil mereka cegah atau mereka sita, mereka tangkap, itu bisa digunakan oleh 629 juta manusia. Berarti lebih dari 2 kali bangsa Indonesia. Pendidikan kunci dari kebangkitan bangsa. Ya. Karena itu kita juga akan kerahkan segala daya kita untuk memperbaiki pendidikan kita. Kita akan kerahkan semua hasil penghematan kita, semua hasil penyitaan kita terhadap kekayaan koruptor dan sebagainya, kita investasikan kepada pendidikan anak-anak kita. Ketua DPR RI Puan Maharani menilai kehadiran Presiden dalam pemusnahan barang bukti menjadi pesan moral bahwa narkoba adalah musuh bangsa. Perang melawan narkoba bukan hanya tugas aparat, tapi tanggung jawab bersama. Pertanyaannya, sampai di mana kesadaran kita untuk melawan bersama-sama? Karena setiap lengah, ada generasi yang hilang. Inilah catatan Sinpo, melawan ancaman besar narkoba.
Pemirsa, pemerintah menempatkan pemberantasan narkoba sebagai salah satu prioritas nasional. Namun di balik tingginya angka pemberantasan narkotika masih ada celah-celah yang masih menjadi PR bagi pemberantasan narkotika di Indonesia. Hari ini kita akan membahas dari sudut pandang media bagaimana efektivitas pemberantasan narkoba yang sudah dilakukan dan juga diupayakan oleh pemerintah dan juga aparat terkait bersama dengan pemimpin redaksi Sinpo ID, Edi Faisal. Mas Edi, apa kabar Mas? Baik. Sehat Mas? Alhamdulillah. Mas Edi, minggu ini rubrik Bongkar Sinpo ID mengambil tema terkait dengan pemberantasan narkoba di Indonesia atau melawan ancaman narkoba di Indonesia. Apa yang menarik dari tema ini, Mas? Bahwa temuan yang kemarin dimusnahkan itu jumlahnya banyak. Bahkan dihadiri oleh Pak Presiden, Ketua DPR RI. Artinya ini menjadi perhatian petinggi-petinggi negara. Bahwa Pak Presiden pun mengatakan bahwa pengguna narkoba itu hampir 2 kali lipat dari penduduk Indonesia. Ini kan mengkhawatirkan kan. Nah, artinya bahkan Presiden ngomong ini ancaman dari lain dari sebuah negara narkoba itu. Nah ini yang menjadi suatu yang menarik dan Sinpo ID mencoba menggali lebih dalam persoalan narkoba secara nasional maupun kaitannya dengan dunia internasional gitu. Nah, ini menjadi catatan akhir pekan dalam rubrik Bongkar. Itu. Nah, itu yang menarik. Mas Edi, kalau dari apa yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwasannya kasus narkoba yang baru-baru ini terungkap dengan barang bukti yang sudah dimusnahkan dengan mencapai yang begitu banyaknya, itu bahkan hampir 2 kali lipat dengan jumlah anggota warga negara Indonesia. Apakah ini juga menjadi salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menempatkan pemberantasan narkoba ini juga menjadi salah satu prioritas di samping dengan pemberantasan korupsi di Indonesia ini, Mas? Iya, karena kan salah satu program Presiden Prabowo itu kan Indonesia Emas 2045. Nah ini keberadaan narkoba ini sebagai satu ancaman besar yang kemudian harus diselesaikan. Jangan sampai generasi muda, bahkan target Indonesia Emas 2045 ini tidak terpenuhi gara-gara salah satu narkoba. Gitu. Bahwa dimanapun narkoba dan oleh agama apapun itu dilarang gitu. Bahkan terbaru ini kan di Brasil kalau nggak salah itu terjadi perang terhadap narkoba dalam beberapa waktu terakhir ini dengan bahkan negara mau angkat senjata untuk melawan geng narkoba itu. Sebelumnya juga negara-negara pemasok juga ancamannya tidak hanya generasi muda tapi dia menjadi kekuatan tersendiri dalam sebuah integrasi negara gitu. Kalau dulu dibeli sebelum Brasil itu kan negaranya Escobar itu Meksiko. Mereka sangat kuat juga dan ini bagaimana ketika di situ tempat basis produsen narkoba, disitulah negaranya kacau. Gitu, itu yang terjadi. Makanya ini menjadi perhatian sih. Mas Edi, kalau tahun ini saja kalau melihat data tahun ini saja Polri ini berhasil mengungkap 49.306 kasus, artinya hampir 50.000 kasus dengan 65.000 sekian tersangka. Kalau dari banyaknya kasus-kasus yang sudah terungkap itu kan kalau dari data ini cukup banyak. Tapi apakah ini juga menjadi salah satu prestasi atau sebenarnya ini seperti fenomena gunung es yang artinya yang diungkap ini sudah banyak, tapi di bawahnya yang belum terungkap itu lebih banyak lagi, Mas? Bisa jadi seperti itu kan, fenomena sebelum-sebelumnya itu kan justru menarik karena ada keterlibatan aparat. Gitu. Yang menarik itu kan ketika pemerintahan dulu ketika dipanggil ke istana ternyata pejabat tinggi kepolisian ternyata dites urin ternyata mengkonsumsi narkoba. Kemudian diungkap kasusnya dia ternyata bagian dari sindikasi itu. Ini kan yang menjadi memprihatinkan kan. Maka momentum kemarin dengan pernyataan Presiden yang begitu tegasnya, saya harapkan ya tidak hanya pernyataan belaka ya, tapi memang harus ada kebijakan dan bukti real gitu. Karena
data-data sebelumnya juga mengindikasikan dan sejumlah kasus ya melibatkan aparat ini yang mengkhawatirkan. Mulai dari tingkat rendah sampai ada tingkat tinggi, dan ini harus kayaknya menjadi perhatian Presiden juga untuk bagaimana keberadaan narkoba ini justru menjadi sindikat tersendiri yang merugikan sistem, gitu. Melemahkan aparat maupun penegakan hukum, gitu. Itu yang saya kira memang negara sudah punya instrumen pendukung ya, selain kepolisian juga ada Badan Narkotika Nasional (BNN). Artinya kan ini persoalan narkoba menjadi persoalan yang menjadi perhatian khusus, gitu. Bahkan ada lembaga tersendiri yang menangani itu, gitu. Kalau dari apa yang dijelaskan oleh Mas Edi tadi bahwasannya ini juga beberapa kasus ternyata memang ada aparat-aparat yang terlibat dalam kasus narkoba ini juga menunjukkan bahwasannya peredaran narkoba ini sudah masuk ke segala lini di masyarakat. Dan ini juga ada data juga bahwasannya ada sekitar 228 kampung narkoba yang ini juga ditulis juga di rubrik bongkar di Indonesia. Artinya ada kampung-kampung narkoba ini hampir mirip dengan yang terjadi di Meksiko ataupun Brazil yang memang mereka ada kampung-kampung narkoba. Apakah sudah semengerikan itu peredaran narkoba di Indonesia ini, Mas? Iya, sudah masuk kategori mengerikan sih menurutku, karena dia produsen maupun pengedar itu sudah menyiapkan basis-basis tersendiri, gitu. Lokasinya jelas, ada, dan buktinya juga kuat kan. Nah, dan itu kondisi lokasi-lokasi yang ada itu kan menciptakan basis, dan itu bagian dari mereka tidak hanya bisnis gelap, tapi juga menciptakan perlawanan, gitu. Maka negara harus tegas di sini, gitu. Nah, bahkan ironisnya kan sejumlah kasus justru malah dulu ya ada memproduksi dan mengedarkan dari balik teralis, tidak hanya di kampung. Ini kan ya memang kondisi darurat terhadap narkoba, memang kita lawan, gitu. Nah, Sinpo dalam menerbitkan ini harapannya sih ini sebagai kontrol dan peran pemerintah lebih tegas, mendukung pemerintah untuk tegas terhadap perang terhadap narkoba. Itu yang kami dorong. Dan bagaimana tadi terkait dengan kampung narkoba, artinya di akar rumput pun sendiri ini narkoba ini sudah begitu masif menyerang. Dan kalau tadi juga terkait dengan peredaran narkoba di lapas, mungkin beberapa waktu terakhir kita tahu bahwasannya ada salah satu public figure yang kemudian kedapatan sedang mengonsumsi atau ditemukan di lapasnya itu narkoba, dan kemudian dipindahkan ke Nusa Kambangan. Ini juga masih menjadi perhatian juga bahwasannya dengan mudahnya narkoba itu juga masuk ke lingkungan lapas yang notabene lapas tersebut dijaga secara ketat juga, Mas. Ya, artinya kan memang perlu reformasi sistemik ya. Mulai dari aparat penegak hukum, aparat pemberi sanksi dan menjalankan mandat rehabilitasi maupun hukuman itu tadi, maupun regulasi yang perlu dipertegas, gitu. Mungkin nggak negara terus kemudian menciptakan undang-undang baru khusus narkoba lagi atau direvisi, gitu ya, biar efek jera maupun pemerintah punya tangan besi untuk memberantas ini. Kami sepakat itu, karena narkoba adalah ancamannya juga ngomong integrasi kan. Tadi mereka membangun basis di kampung-kampung produsen, gitu ya. Pada satu sisi dampaknya terhadap program negara, program Presiden Indonesia Mas itu tadi, gitu. Artinya ini kan bentuk ancaman di luar fisik, di luar perang, gitu ya, tapi pelemahan secara mental, karena dampak narkoba adalah mental lintas dan sumber daya manusia ke depan penting. Kalau kita menyoroti langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga aparat terkait dalam hal pemberantasan narkoba ini juga dari 228 kampung narkoba tersebut, 118 diantaranya itu berhasil diubah menjadi kampung anti ataupun kampung bebas
narkoba. Kalau melihat transformasi ini, apakah ini juga menunjukkan keberhasilan yang atau kabar gembira juga terkait dengan pemberantasan narkoba di Indonesia, atau justru ini di di lapisan atasnya saja, atau seperti apa, Mas? Ya, kami mengapresiasi sebuah transformasi yang ada ya. Tapi kan sekali lagi perlu kontrol lagi ya. Bahwa peredaran narkoba, kemudian terbentuknya sindikat-sindikat kecil yang kemudian menjadi besar itu memang perlu diantisipasi. Disinilah peran aparat, baik kepolisian maupun BNN untuk tetap menjaga api perlawanan itu tadi, sesuai tema Sinpo itu ya, melawan ancaman besar narkoba itu. Nah, ini penting karena memang saya kira pemerintah juga nggak tinggal diam ya. Tapi kan semakin dilawan kejahatan itu semakin punya cara. Gitu. Nah, prinsipnya ya presiden maupun aparatur di bawahnya harus berani melakukan tindakan gitu. Bahwa ini menjadi, saya kira narkoba dengan beragam indikator bisnis maupun dampaknya itu terjadi di banyak negara gitu ya. Nah, Indonesia sebagai salah satu konsumen yang banyak dilirik oleh produsen dengan masuknya secara ilegal, bahkan penyelundupan melibatkan orang yang tidak tahu apa-apa, pekerja migran misalnya, yang mereka tidak salah ternyata dititipin untuk kepentingan, ya banyak korban yang sebenarnya mereka bukan pelaku gitu. Kemudian munculnya kampung-kampung kayak gitu serta jalur-jalur laut misalnya. Ini yang memang perlu siaga khusus untuk narkoba menurut saya. Terkait dengan upaya pemberantasan narkoba, kita tahu bahwasanya upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah pemberantasan dan lain sebagainya. Tapi yang perlu diingat juga ada upaya-upaya yang sebenarnya dari yang bersifat preventif atau pencegahan, artinya dengan penumbuhan nilai-nilai, kemudian di sekolah-sekolah dan lain sebagainya, mengingat banyaknya korban-korban dari narkoba ini berusia produktif atau anak-anak dari 15 sampai 24 tahun. Artinya pengawasan dari masyarakat dan sekolah ini juga menjadi kerjasama kolektif untuk bersama-sama memberantas narkoba, Mas. Benar. Berarti kan tidak hanya aparat penegak hukum, badan rehabilitasi, tapi juga sistem pendidikan, termasuk juga sistem keluarga tentunya ya, bahwa usaha produktif itu usaha mencari jati diri. Ketika ada konflik di dalam rumah, pelariannya ya kalau secara positif sekolah kan memberikan ruang aktivitas ekstrakurikuler lain sebagainya, termasuk komunitas-komunitas positif kepemudaan dan pendidikan gitu. Tapi cilakanya ini kan narkoba memberikan tawaran lain yang lebih instan dan lebih disukai oleh kelompok produktif, termasuk remaja, kalangan remaja yang jati dirinya memang sedang mencari jati diri dan kemudian tersesat lah itu akhirnya. Nah, maka langkahnya memang kerja-kerja kolektif ya, elemen bangsa, elemen negara bersatu untuk melawan dampak dan peredaran narkoba itu. Itu yang penting. Di Indonesia sendiri kan pemerintah sudah menyatakan bahwa saja narkoba ini merupakan kejahatan luar biasa. Bahkan pengedar narkoba dalam skala besar diancam dengan hukuman mati, dan beberapa pengedar besar juga sudah waktu itu sempat dihukum mati. Namun nyatanya itu belum juga memberikan efek jera bagi pengedar-pengedar lain, atau melihat pasar di Indonesia yang begitu subur seperti apa, Mas? Ya, pada satu sisi ini persoalan besar, peredaran narkoba begitu masif meskipun sanksi tegas sudah dilakukan kan. Ini kan berarti ada hulu. Jadi kondisi masyarakat kurang sejahtera juga mempengaruhi juga. Mereka bisa ekonomi masyarakat ekonomi, juga. Ya. Terbukti sejumlah ibu rumah tangga terlibat ikut mengedarkan ya karena desakan ekonomi gitu. Pada satu sisi ada peluang pasar kelompok remaja yang mudah untuk mendapatkan dari narkoba itu sendiri. Nah, artinya memang kerja-kerja kolektif itu tadi, baik kebangsaan maupun negara, sistem negara maupun kita ini kan berdiri dari banyak suku-suku dan bangsa, maka terjadi disebut bangsa. Nah, ini yang perlu dilakukan, bahwa dampak dari ketidakadilan juga menimbulkan masyarakat terjerumus di narkoba gitu. Nah, memang ini perlu kajian khusus, atau mungkinkah
perlu revisi regulasi. Selain ngomong sanksi juga ngomong tentang rehabilitasi, tidak hanya bagi pengguna tapi juga pelaku gitu, yang ya masih ringan lah gitu, motifnya apa lain sebagainya gitu. Itu sih. Oke. Mas Edi, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita terkait dengan bagaimana langkah-langkah dan juga efektivitas dari upaya pemerintah dalam memberantas ancaman narkoba di Indonesia demi menciptakan Indonesia Emas 2045 ini. Usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan melawan ancaman besar narkoba bersama dengan pemimpin redaksi Sinpo ID, Edi Faisal. Mas Edi, dalam hal pemberantasan narkoba di Indonesia ini juga yang masih menjadi dilematis dan juga perdebatan terkait dengan orang yang sudah memakai narkoba kemudian ditangkap. Ini antara dia akan dipenjara atau direhabilitasi, dan pilihan antara penjara dengan direhabilitasi ini yang juga masih menjadi perdebatan di masyarakat. Apakah memang harusnya dipenjara atau seyogyanya direhabilitasi karena ini korban atau tersangka gitu, Mas? Ya, polisi bisa membedakan antara pengguna sama pengedar ya, itu yang membedakan. Kalau pengedar biasanya langsung dipenjara, tapi kalau pengguna dalam tahap awal dia dianggap korban oleh pengedar itu, dia biasanya direhabilitasi gitu. Memang di sejumlah kasus itu ketika dipenjara justru satu tadi ada yang masih bisa bertransaksi gitu ya, menyelundupkan, kemudian bahkan dia bisa mengatur penjualan di luar sono. Penjara menjadi tempat sarangnya pengedar gitu ya. Pada satu sisi ketika ada yang dipenjara lagi, dia justru jadi pengguna lebih parah lagi gitu. Maka kan ada solusi, oh ya udah direhabilitasi gitu. Nah, itu yang terjadi. Tapi memang ini persoalan yang sangat berat ya. Memang perlu terobosan-terobosan baru untuk menangkal peredaran maupun penggunaan narkoba secara ilegal gitu. Meskipun dari sisi medis boleh ada, tapi kan dokter maupun badan kesehatan yang memberikan legitimasi gitu. Nah, ini memang perlu terobosan-terobosan terbaru agar baik solusi proses penahanan maupun hukuman maupun rehabilitasi itu tadi diperjelas memang harusnya. Dan kalau kita juga melihat dari kasus-kasus yang mungkin sudah ada beberapa public figure yang sudah tertangkap menggunakan narkoba, itu seringkali kemudian sudah keluar akan tertangkap lagi. Ini yang kenapa narkoba itu menjadi salah satu sulit sekali untuk keluar dari narkoba, Mas? Karena efek candunya ya. Bahkan apalagi jenis sabu konon itu sekali pakai dia tidak bisa lepas gitu, jarang sekali bisa lepas. Nah, ini kan memang suatu yang berat gitu. Maka polisi memang, aparat kepolisian maupun BNN memang harus bersikap tegas, harus bisa menghentikan ini karena memang efeknya luar biasa gitu. Sekali pakai langsung ketergantungan terus gitu. Nah, itu yang sering terjadi di masyarakat, selebritis lain sebagainya, para pekerja kreatif. Karena pada satu sisi ini memang sistem dunia entertainment juga perlu juga diedukasi gitu. Jangan sampai mereka kelelahan kerja kemudian lahirnya padahal lari narkoba, dan itu menjadi sasaran empuk kan. Nah, itu yang penting juga. Dunia hiburan yang selalu narkoba identik dengan dunia hiburan itu ya, bisa nggak melibatkan psikolog maupun ahli-ahli jiwa yang bahwa seni itu tidak harus dengan identik dengan narkoba. Gitu. Toh kita punya
sejarah seni yang luar biasa tanpa harus identik dengan itu. Gitu. Nah, itu memang harus banyak melibatkan, tadi di awal kita mengingat banyak elemen masyarakat dan bangsa sekalipun gitu, yang harus dilakukan. Dan kalau kita melihat bagaimana besarnya ancaman dari narkoba ini yang sudah mulai menyerang di semua lini, tadi mulai dari kalangan artis bahkan dari kalangan masyarakat bawah. Kalau kita tadi Mas Edi juga sempat mengatakan bahwasannya ini erat kaitannya terkait dengan ekonomi masyarakat, di mana yang satu memang membutuhkan, yang satu ada pasarnya. Ini juga apa yang langkah efektif yang mungkin baik dari segi pencegahan maupun dari segi pemberantasan. Kalau dari pemberantasan tadi upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh aparat dan juga pemerintah dengan hukuman-hukuman tadi. Tapi mungkin yang paling dasar dari segi pencegahan, penanaman nilai-nilai terhadap generasi muda, terutama dalam hal mempersiapkan Indonesia Emas 2045 ini, Mas. Jadi kita harus belajar ya, belajar sejarah narkoba di Indonesia ini kan panjang. Dulu dilegalkan zaman kolonial gitu. Dilegalkan. Bahkan Sinpo pernah menulis legalitas ganja yang dalam tanda kutip tanda tanya itu. Di era kolonial komoditas narkoba saat itu dilegalkan dan menjadi kepentingan kolonial untuk menarik menjadi industri tersendiri. Bahkan terbukti di Brebes itu bupatinya terkaya di Indonesia, di Pulau Jawa, karena salah satunya bisnis candu itu gitu. Nah, bagaimana solusi untuk menyelesaikan peredaran narkoba dalam konteks sekarang? Memang harus belajar dari masa lalu. Regulasi dibenahin, dipertegas. Pada akhirnya ketika Indonesia merdeka, peredaran candu kan dilarang gitu. Meskipun pada tahap awal ini menarik keberadaan peredaran candu yang tinggalan masa kolonial itu untuk biaya perang gitu, untuk biaya meraih kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan gitu. Tapi pada akhirnya pemerintahan terbentuk lain sebagainya, akhirnya ini dihentikan dan dia statusnya menjadi bahan ilegal dan sanksinya sangat berat gitu. Nah, dari proses perjalanan itu saya kira memang perlu juga belajar untuk menerapkan kebijakan yang lebih tegas gitu. Meskipun lawannya berat ya. Ini kan sindikat dan lain sebagainya, lewat ancaman, lewat banyak hal, dan saya kira kalau perlu memang pemerintah menganggarkan secara lebih anggaran khusus untuk penanganan pemberantasan narkoba misalnya. DPR misalnya kemarin Ketua DPR Puan Maharani sudah datang, Presiden juga datang untuk memusnahkan barang bukti, artinya secara simbol ada perhatian khusus gitu ya. Bagaimana realisasinya? Ya udah, kalau perlu anggaran tambahin anggaran untuk perang terhadap narkoba misalnya. Nah itu kan penting, kan ada aparat khusus BNN misalnya, polisian juga harus disiapin lebih khusus, direktur khusus narkoba misalnya, diperkuat dengan SDM maupun persenjataan misalnya. Nah itu yang penting. Kalau itu tadi terkait dengan dari pemerintah, salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan anggaran untuk pemberantasan narkoba. Ini mungkin juga terkait dengan tadi Mas, rehabilitasi. Katanya kalau misalkan rehabilitasi ini membutuhkan banyak biaya yang itu dibebankan pada si korban yang ingin melakukan rehabilitasi, dan ini juga menjadi salah satu pertimbangan kenapa seseorang itu mau direhabilitasi atau tidak. Kalaupun penambahan biaya itu untuk subsidi terkait dengan rehabilitasi, apakah ini juga menjadi salah satu mungkin ide-ide yang bisa diberikan kepada pemerintah untuk agar para korban dari pengguna narkoba ini bisa benar-benar lepas nantinya? Bisa jadi, karena kan pengguna narkoba tidak hanya di kalangan orang kaya ya, kelompok miskin dan rentan pun banyak terjebak narkoba ya. Bisa jadi memang harus salah satu negara hadir dalam pemberantasan terhadap perang terhadap narkoba ini ya bisa memberikan subsidi gitu. Termasuk mengalokasikan untuk pelatihan-pelatihan kreativitas misalnya dalam proses rehabilitasi. Selain mereka bisa sadar dan berhenti mengkonsumsi, juga menghadirkan aktivitas lain yang sifatnya produktif dan positif gitu. Bukankah pemerintah punya program lain yang terkait, misalnya penguatan UMKM gitu. Di situ membuat kerajinan-kerajinan, tempat-tempat kreativitas kaum muda, yang pada akhirnya lagi-lagi selain kembali kepada terbentuknya
bangsa yang sehat, kemudian juga bangsa yang produktif bisa punya kontribusi terhadap negara gitu. Ya saya kira memang bisa jadi subsidi, ataukah ini subsidi silang, ataukah pemerintah lah sudah tahu. Banyak pakar, banyak ahli untuk memutar bagaimana penanganan kemudian mencipta dari suatu yang negatif menjadi suatu yang produktif misalnya. Itu yang saya kira ada hubungan yang baik antara Senayan, DPR dalam hal ini masyarakat politik, DPR RI, dengan eksekutif, presiden bersama kabinetnya, termasuk aparat kepolisian gitu. Itu sih. Itu tadi Mas terkait dengan pelibatan UMKM tadi, itu yang menarik bahwasannya dalam proses tadi kampung narkoba itu tadi transformasi dari kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba ini juga pemerintah melibatkan UMKM dan juga komunitas-komunitas konseling yang mana itu ternyata bisa mengubah dari kampung yang dulunya kampung narkoba menjadi kampung yang bebas narkoba. Artinya ini dekat kaitannya dengan ekonomi itu tadi, dan juga tapi kita butuh berkesinambungan agar nantinya kampung yang memang sudah menjadi kampung yang bebas narkoba tidak beralih kembali atau kembali lagi menjadi kampung narkoba itu tadi, Mas. Iya, itu tadi melibatkan banyak aktor, elemen masyarakat ya, selain pengguna, aparat juga tadi ketika ngomong kreativitas, ngomong psikologi, akademisi maupun Kementerian Kesehatan juga mungkin penting juga bagi pengusaha. Pengusaha itu kan sektor yang unik ya, dia mampu mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Ini kan menarik, ketika orang yang sudah benar-benar terpuruk misalnya dalam satu proses rehabilitasi, pada satu sisi ada motivasi psikologi, pada satu sisi ada motivasi untuk kesinambungan hidup lebih panjang gitu. Para pengguna narkoba ini rata-rata kan orang yang putus asa gitu. Bagaimana mengembalikan jiwanya untuk kreatif itu ya tidak hanya ngomong dari sisi mental dan psikis gitu ya. Tapi memang bisa melibatkan pelaku usaha, misalnya ada himpunan pengusaha muda, ada kamar dagang gitu. Nah ini bisa agar terbentuk kampung-kampung, kalau di sejumlah daerah itu kan mengubah kawasan kawasan yang lokalisasi dulu misalnya. Ada kampung sadar, tidak hanya mengubah namanya, tapi juga mengubah sumber daya maupun suprastruktur pola pikir masyarakatnya, itu yang terpenting. Dengan melibatkan banyak hal tadi, psikolog, Kementerian Kesehatan, termasuk pengusaha gitu ya. Termasuk di situ juga ada pendidikan agama misalnya. Itu kan memang suatu yang penting juga, agama hadir dalam proses benar-benar menciptakan umatnya yang lebih baik gitu ya. Tidak hanya dogma gitu. Mungkin itu sih memang yang perlu dilakukan. Kebersamaan lah, melawan, kita bergandengan tangan, pemerintah dengan beragam unsur maupun melibatkan masyarakat untuk melawan terhadap dampak besar, dampak negatif dan buruknya narkoba ini. Di satu sisi pemerintah sudah melakukan segala upaya untuk bisa memberantas narkoba demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tapi saat ini peredaran narkoba ini juga atau upaya pemberantasan narkoba itu juga menambah, ada tambahan tantangan baru, terutama di era digitalisasi seperti saat ini, di mana peredaran narkoba juga sudah mulai menggunakan teknologi-teknologi dan ini tentu pemberantasannya pun harus selangkah lebih maju dibandingkan dengan peredarannya itu tadi, Mas. Ya, ini tantangan bagi kedaulatan juga ya, kedaulatan keamanan, bahwa bahkan transaksinya itu tidak hanya bisa transaksi digital dengan Bitcoin, dulu pernah ada temuan kayak gitu. Artinya kan ini tantangan bagi aparat maupun negara untuk perlawanannya itu tidak sesederhana dulu. Tidak hanya menggunakan senjata, tapi juga secara digital gitu. Nah, negara kan punya fasilitas. Dia bisa menyadap punya sistem penyadapan kan. Kasus pembongkaran korupsi juga melewat penyadapan, kasus-kasus yang lain gitu. Itu bisa terpantau saya kira. Nah, saya kira pemerintah juga itu tadi, ketika anggarannya dikuatin, berarti kan tinggal menguatkan infrastruktur pendukung.
termasuk infrastruktur digital ya. Salah satunya melawan peredaran narkoba lewat pasar digital gitu. Nah, saya kira aku yakin pemerintah sanggup. Yang penting adalah kemauan dan ketegasan, jangan sampai sindikat itu masuk ke sistem. Kalau sudah masuk ke sistem repot. Nanti seperti di Meksiko gitu kan. Ketika negara lemah menghadapi. Jadi kalau di Meksiko itu bandar-bandar sudah punya tentara bayaran sendiri gitu. Dan itu dia harus melawan aparat polisian di sana gitu. Nah, ini kan bahaya jangka panjangnya ya. Maka dalam konteks ini ngomong era digital lain sebagainya, saya kira pemerintah sudah punya anggaran tentunya dialokasikan untuk memantau transaksi korupsi, percakapan lain sebagainya. Masuk bisa kan? Tapi narkoba masuk nggak bisa. Saya kira bisa juga. Artinya itu tadi pemerintah harusnya selangkah lebih maju dibandingkan dengan para mafia dan juga bandar-bandar narkoba ini agar ini sebagai salah satu menjawab tantangan digitalisasi. Kalau pengedaran narkoba ini sudah masuk ke era digitalisasi, artinya pemerintah juga harus lebih siap menghadapi hal tersebut ya Mas? Iya, harusnya memang seperti itu karena memang selangkah lebih maju dan infrastruktur digital harus dikuatin juga untuk menghadapi itu. Toh anggaran punya kan, gitu. Kalau kita melihat secara global, artinya kalau tantangan-tantangan menghadapi narkoba ini, artinya narkoba ini bukan hanya menjadi masalah di Indonesia, tapi seluruh dunia narkoba ini juga menjadi masalah, terutama di negara-negara yang tadi sudah disebutkan, di Meksiko, kemudian di Brasil yang baru-baru ini juga tengah ada konflik dengan pemberantasan narkoba. Jadi jangan sampai negara Indonesia akan menjadi seperti Brasil ataupun Meksiko yang seperti itu. Ya artinya kan memang Indonesia punya kerjasama kepolisian internasional, Interpol misalnya. Pada satu sisi punya diplomasi dan MOU kerjasama untuk sektor keamanan dan salah satunya peredaran narkoba. Artinya punya jaringan yang kuat untuk memberantas ini gitu. Bahkan kerja-kerja intelijen dan lain sebagainya untuk menghentikan itu sebenarnya ada kesempatan itu gitu. Nah ini tinggal bagaimana kemauan saja bahwa narkoba ini tidak hanya ancaman biasa tapi ancaman terhadap integritas bangsa gitu. Termasuk program 2045 gitu. Kita tidak sanggup bayangin ketika 2045 sumber daya kita lemah karena dalam waktu proses ini hanya dari dampak narkoba gitu. Nah itu kan ini menjadi catatan terhadap sebuah integritas sebuah negara sebenarnya juga itu yang perlu dilakukan. Artinya memang kalau kita melihat program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini, Presiden Prabowo Subianto yang juga sudah mengeluarkan MBG, makan bergizi gratis ini narkoba ini menjadi salah satu tantangan besar juga untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Mas Edi, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan memberantas ancaman besar narkoba. Tadi kita sudah membahas bersama dengan pimpinan redaksi Sinpo ID, Edi Faisal. Mas Edi, kita lanjutkan lagi obrolan kita, Mas. Kalau tadi terkait dengan kejahatan narkoba, terutama yang melibatkan pemain-pemain besar, ini antara pengedaran narkoba ini erat kaitannya dengan pencucian uang. Artinya uang dari hasil narkoba ini kemudian dialihkan seolah-olah menjadi uang yang bersih. Ini juga menjadi tantangan sendiri dari aparat-aparat terkait, Mas. Artinya
sejumlah transaksi maupun temuan itu negara sebenarnya sudah tahu. Karena ada lembaga PPATK yang selama ini juga setiap transaksi mencurigakan itu bisa terdeteksi dan bisa dilaporkan. Nah, beberapa kasus polisi menemukan itu kan karena koordinasi dengan PPATK. Gitu. Jadi uang bandar digunakan untuk kegiatan lain gitu, cuci uang istilahnya ya, untuk menyamarkan aktivitasnya gitu, aktivitas ilegal sebagai pengedar maupun produsen narkoba. Itu beberapa kasus sudah terungkap gitu. Nah ini artinya kan perlu kreativitas lebih lanjut karena namanya kejahatan narkoba dan kejahatan yang lain tentunya ya, itu semakin kreatif menghadapi. Selalu ada yang dilakukan untuk menghindari dari jeratan-jeratan aparat penegak hukum maupun aparat negara gitu. Nah ini sering perlu dilakukan dan ada relasi apa ya? Perlu juga kasus-kasus yang ada itu menjadi bahan untuk dipelajari sih, bahwa dibalik peredaran ada uang bisnis yang menggurita itu tadi. Nah itu yang perlu dipelajari oleh aparat dan negara punya sistem yang bisa mengontrol itu. Gitu. Pasti ketangkap. Gitu. Aliran dananya kemana saja ini juga yang perlu ditelusuri juga oleh aparat, bukan hanya terkait dengan penangkapan bandarnya, tapi aliran dananya dikemanakan saja, apakah memang digunakan untuk usaha lain yang untuk money laundry itu tadi, ini juga menjadi catatan sendiri ya Mas? Catatan sendiri, beberapa kami pernah diskusi dengan pejabat PPATK lain sebagainya, bagaimana prosesnya, mereka tahu semua kok, termasuk tidak lewat sistem digital, itu tahu, ya ini rahasia PPATK ya, tapi mereka transaksi maupun peredaran uang mencurigakan tidak lewat sistem digital pun mereka tahu. Pada akhirnya tahu. Gitu. Entah lewat siapa apapun. Nah, itu yang menariknya. Kita sudah punya aparatur maupun sistem yang kuat. Tinggal kemauan untuk bagaimana memberantas narkoba ini dari beragam sektor. Gitu. Sektor keuangan, sektor keamanan laut, karena tempat untuk masuk juga peredaran itu maupun sektor keamanan udara dan banyak itu yang memang kami Sinpo mengapresiasi langkah Presiden maupun DPR ya yang turun tangan langsung dan menyaksikan, artinya ini simbol, secara simbol negara ini sudah siap tegas terhadap apapun bentuknya terhadap peredaran narkoba, saya kira itu. Dengan Presiden hadir langsung dalam pemusnahan barang bukti hasil narkoba itu tadi, ini menunjukkan bahwasannya Presiden ataupun negara Indonesia ini siap perang melawan narkoba ini, Mas. Iya, saya kira itu, apalagi ya itu tadi ya, sudah tersiapkan semua. Aparat perbatasan, banyak sektor kan, sektor keamanan maupun ketertiban oleh kepolisian, gitu. Sektor pemantauan keuangan dan lain sebagainya. Ya tinggal klik aja sebenarnya, Pak Presiden itu memerintahkan kalau tidak maksimal dalam beberapa bulan kan bisa diganti. Nah itu kan artinya ini lebih mudah lah ke depan, harapannya memang bagaimana Indonesia menjadi nol pengguna. Targetnya kan seperti itu, yang pada akhirnya ya menuju cita-cita dan visi bangsa kita untuk lebih maju gitu, bisa mengisi perdamaian dunia yang secara detail di Pak Presiden menerapkan program target Indonesia Emas 2045 dengan indikator program-program pendukung awal ini gitu. Nah, pemberantasan narkoba dan perang terhadap narkoba itu saya kira menjadi penting untuk bagian dari menuju ke arah situ. Indonesia Emas 2045. Selain makan bergizi gratis gitu ya. Nah, tapi perang melawan narkoba ini juga penting juga. Mas Edi, kalau kita melihat
Sebenarnya narkoba yang beredar di Indonesia ini kan hampir seluruhnya berasal dari luar negeri. Artinya jalur-jalur masuk menuju ke Indonesia ini yang perlu ditingkatkan lagi pengawasannya, terutama mungkin yang selama ini masuknya lewat jalur laut. Dan kita tahu Indonesia dengan begitu luasnya lautnya ini menjadi salah satu celah masuknya dari para pengedar besar ataupun barang-barang haram tersebut ke Indonesia, Mas. Iya, begitu luasnya laut dan narkoba masuk itu kan tidak melalui pelabuhan resmi kan. Dan inilah menjadi tantangan tersendiri sebagai negara kepulauan ya. Dengan perbatasan laut itu ya, ini tantangan. Saya kira Indonesia itu punya perjalanan panjang terhadap globalisasi. Globalisasi itu kan sunatullah ya, kita punya interaksi dengan negara yang lain. Itu sudah terjadi sejak era Majapahit kan. Ketika kapal-kapal Portugis, kapal-kapal Spanyol, kapal-kapal Arab dari Gujarat lain sebagainya sering interaksi. Nah, disinilah tantangan negara kita, kedaulatan negara kita lewat laut itu, termasuk dalam proses memberantas narkoba gitu ya. Nah, saya kira bisa gitu. Dulu ketika kehadiran penyelundupan rempah-rempah dan itu selalu dilawan oleh penguasa-penguasa lokal, kemudian terjadi perang di Malaka gitu ya. Ketika itu konteks perebutan ekonomi rempah ya. Sekarang ketika masuknya barang ilegal, otomatis kan pemerintah juga siap juga gitu. Dengan Badan Keamanan Laut, dengan Angkatan Lautnya sendiri gitu. Termasuk patroli-patroli di tempat-tempat rawan gitu. Kalau selama ini secara formal kan masuknya lewat bandar laut ya, lewat pelabuhan-pelabuhan. Tapi dengan barang ilegal ini kan tidak berani dong lewat situ. Berarti kan perlu patroli-patroli laut dan saya kira penting lagi-lagi memang negara harus hadir menjamin kesejahteraan maupun menjaga integritas aparat penjaga laut, polisi kelautan, ke Angkatan Laut sendiri gitu, Badan Keamanan Laut itu biar mereka gagah bisa menindak secara tegas gitu, anti suap, punya integritas gitu. Nah itu negara harus hadir dengan penganggaran yang lebih itu tadi, ada anggaran khusus terhadap, mungkin bisa jadi memang harus ada anggaran khusus bagi melawan perang terhadap narkoba ini. Gitu. Itu sih penting. Mengingat laut ini menjadi salah satu pintu masuk utama dan saking luasnya laut Indonesia sehingga perlu adanya penguatan di sektor perbatasan-perbatasan laut ini. Karena yang masuk melalui laut ini terutama yang ilegal-ilegal ini bukan hanya narkoba saja tapi juga barang-barang ilegal yang mungkin bisa mengancam industri lokal juga, Mas. Ya itu tadi perannya kan tadi banyak kan, bahwa menjaga kedaulatan salah satunya ya tidak hanya ngomong ekonomi tapi juga ngomong kedaulatan terhadap ancaman narkoba itu tadi gitu ya. Nah ini Indonesia sudah belajar banyak lah soal ini, apalagi kita negara maritim ya. Berapa benturan dan perang terhadap musuh negara itu kan laut salah satunya. Bagaimana kita harus berhadapan dengan Portugis, Prancis, kemudian kolonialisasi Belanda, agresi Jepang, itu kan perang fisik gitu. Nah narkoba sekarang konteksnya bukan perang antar negara gitu ya, tapi perang dengan sindikat. Nah itu yang penting. Maka ini menjadi salah satu pokok persoalan baru yang negara selain hadir juga harus mampu menjawab itu, menjawab tantangan ke depan bahwa integritas sebuah negara tidak hanya berbicara tentang sistem keamanan maupun ancaman fisik dari negara lain, tapi justru dari bandar-bandar narkoba, gitu. Sindikasi narkoba yang kadang bisa merongrong kedaulatan bangsa kita. Gitu. Itu yang terpenting, Rip.
Mas Edi, Presiden Prabowo sendiri sudah menekankan bahwasanya perang terhadap narkoba ini menjadi salah satu concern dari salah satu program untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dalam masa 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan kaitannya dengan pemberantasan narkoba, apakah ada peningkatan yang positif atau cukup signifikan terkait perang melawan narkoba ini Mas dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya kalau dari kacamata Sinpo ID? Ya, sejumlah hasil pemberitaan yang kita analisa sih kemarin memang ada angka besar ya yang berhasil diungkap gitu ya. Kemudian ada runtutan peristiwa gitu ya. Dulu ada aparat tertangkap, terlibat lain sebagainya. Kemudian sekarang barang bukti begitu banyak yang proses-proses itu. Artinya ikhtiar untuk melawan peredaran dan konsumsi narkoba ini ada dari sistem pemerintahan gitu. Dalam konteks ini ya kami tidak bisa menilai apakah keberhasilan atau tidak ya. Tapi setidaknya apa yang dilakukan pemerintah dengan pemusnahan barang bukti, kemudian kehadiran Pak Presiden, kehadiran Ibu Ketua DPR dan ini diharapkan menjadi komitmen agar Indonesia memiliki skala prioritas dan semacam roadmap perang terhadap narkoba gitu. Karena kaitannya ini kan kebijakan masa depan bangsa Indonesia Emas 2045 dengan penerjemahan menciptakan sumber daya berkualitas, mampu bertarung dan punya prestasi maupun sebagai aset di kemudian hari gitu ya. Pada satu sisi kita punya ancaman terhadap peredaran narkoba ini yang mengikis tentang sumber daya manusia kita. Gitu. Nah, setidaknya temuan-temuan kemarin menjadi ikhtiar pemerintah untuk melawan dan kemudian pasti ini sebagai awal kemudian ada temuan-temuan lain yang sifatnya nanti sebagai bukti kinerja gitu ya. Nah, saya harapkan sih sanksi dan hukuman lebih berat. Selain ngomong tadi ya, bagaimana pengguna maupun rehabilitasi juga itu penting gitu. Ini yang diharapkan terhadap pemerintah. Dengan hadirnya Presiden Prabowo Subianto dalam pemusnahan hasil dari pemberantasan narkoba tersebut, kemudian bagaimana ungkapan-ungkapan beliau terkait dengan pemberantasan narkoba, satu hal yang mungkin bisa menjadi highlight adalah bahwasannya ada optimisme tersendiri dari negara untuk bisa memberantas narkoba, meskipun memang masih banyak PR yang perlu diselesaikan. Salah satunya tadi terkait dengan bagaimana memberantas pemain-pemain utama, pemain-pemain besar. Kalau dari catatan Sinpo ID sendiri, Mas, yang tertangkap atau yang terungkap selama ini itu kebanyakan pemain-pemain kecil atau dari skala besarnya, Mas? Ya, ada pemain kecil ya, dan pemain besarnya kadang sampai sekarang ada yang lari ke luar negeri juga, belum ketangkep gitu ya. Nah, inilah salah satu tantangan dan bagi aparat untuk menangkap paus gitu, daripada yang kecil-kecil gitu ya. Nah, ini yang memang perlu kerjasama dunia internasional gitu kan. Karena yang namanya sindikat itu kan memang dia kekuatan tersendiri untuk menyelamatkan sindikatnya ya, sindikat kriminal termasuk peredaran narkoba itu memang berat gitu. Pada satu sisi dia bisa menyuap aparat gitu ya, ketika aparat sudah tegas dia lari ke luar negeri, dia harus berhadapan membentuk jaringan luar negeri gitu. Nah, ini tantangan yang tentunya pemerintah teruji gitu, publik juga menunggu sejauh mana mampu menyelesaikan dan menangkap aktor di balik aktor ini gitu ya, yang selama ini sejumlah kasus dulu punya sukses story untuk menangkap bandar besar yang kemudian sampai dihukum mati gitu ya. Ini tantangan terbaru lagi, ada aktor lain lagi yang sampai lari ke luar negeri, kapan bisa ditangkap, dan rakyat menunggu. Rakyat menunggu dan pemerintah juga berharap sedang, saya kira tidak tinggal diam ya. Itu tadi ada usaha-usaha yang tentunya belum bisa diinformasikan
selain nanti ketika ketemu aktornya gitu dan ditangkap maupun proses hukum lebih lanjut gitu. Nah, saya tidak bisa menilai apakah ini tapi ini proses dan kami menunggu dan rakyat berharap bisa tertangkap gitu. Dan Indonesia bersih dari narkoba. Dan upaya pemberantasan narkoba ini memang membutuhkan sinergi bukan hanya dari pemerintah, masyarakat dan juga aparat-aparat terkait, tapi antara Indonesia juga dengan negara-negara lain secara internasional untuk bersama-sama memberantas narkoba. Karena yang kita lawan ini adalah sindikat internasional. Iya, benar. Mas Edi, terima kasih sudah hadir dan juga menjawab tema membahas tema kita pada hari ini terkait dengan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk bisa memberantas ancaman dari narkoba demi menjawab ataupun menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di catatan Sinpo berikutnya.